Proyek itu sudah selesai. Pergi main sendiri. Besok kontraknya ditandatangani. Hah, pengemis kau. Jangan sentuh adikku. Lihat betapa kotornya kau. Banyak kuman menempel di badanmu. Ayo pergi. Xinyu, jangan keras kepala terus. Zhang Xiao, dia calon menantu, pilihan ayahmu sendiri. Undangan sudah dikirim semua, kau malah kabur dari pernikahan. Mau bagaimana muka ayahmu nanti? Kehormatan keluarga You bagaimana? Berhenti berpura-pura baik di depan ayahku. Memaksaku menikahi orang tak kusukai, hanya demi gengsi kalian. Kakak. Baik, memaksaku menikah. Aku akan nikah, aku nikahi dia. Kau harus menikahiku. Xinyu, dengarkan, jangan ngotot begini, pulang dengan kami. Masih berpura-pura, hasil begini. Bukannya ini yang kalian mau? Sudah puas bicara, manja itu satu hal. Tapi kau mengena orang tua. Kau nekat nikahi pemulung. Baik, aku turuti kemauan. Jangan menyesal nanti. Hei, cantik, kau memanfaatkanku lalu mengabaikan. Itu sungguh tidak beradab. Lepaskan. Katakan saja, berapa yang kau mau? Kasih nomor rekeningmu. Aku akan transfer sekarang. Aku tidak punya kartu bank. Kasih alamatmu. Aku akan kirim orang untuk mengantarnya. Aku tidak mau uang. Aku ingin menikahimu. Maksudku, kau sudah lama mengintip. Harusnya kau tahu situasinya. Aku hanya bicara sembarangan. Kau anggap serius? Hah, gadis baik-baik, tapi kau tidak bisa dipercaya. Kau lebih buruk dari pengemis seperti... Lupakan saja, aku pergi. Nikah saja dengan siapapun. Jiang Zihao, ya? Hei, kembali sini. Masuk ke mobil. Mobil ini cukup bagus. Jauh lebih baik dari besi tua milik Erlaizi. Jangan sentuh sembarangan. Bagaimana jika ku sentuh? Sekarang kau istriku, maka mobilmu adalah mobilku. Aku peringatkan kau. Mampukah kau ganti jika rusak? Bukankah ini mobil yang tadi? Suruh seseorang ikuti mobil Nona. Jika pemulung itu masuk ke mobil Nona, bereskan dia. Ada apa ini? Periksa apakah rusak. Bro, mobilnya baik-baik saja. Masih siang bolong, sial sekali. Sekarang bagaimana? Masih ikuti mobil Nona? Mobilnya rusak, apa gunanya itu? Jadi bagaimana? Nona ada di mobil. Kita harus bawa seseorang kembali. Dorong kuat-kuat. Sudah kuduga, gadis sepertimu. Hanya saja, mereka hanya main-main dengan orang seperti kita. Lalu mereka akan menikah dengan anak orang kaya. Kau tak pernah berniat menikahiku. Aku sudah bilang akan menikahimu, dan aku takkan ingkar janji.
Kenapa masih berdiri di situ? Tidakkah kau mau urus surat nikah? Ini, aku tidak salah dengar, kalian berdua kesini untuk urusan surat nikah. Ya, Kalian berdua harus pahami saat ini adalah kantor catatan sipil. saya tahu. Benar, silakan tunjukkan dokumen yang diperlukan. Apa? Ketemu, akhirnya ketemu juga. Ini dia. Hehe. Nona, seperti permintaanmu. Sudah kusuruh dia mandi. Temanmu ini cukup unik. Di mana kalian bertemu? Kutemukan dia di jalanan. Bisa sekalian ambil surat nikah juga? Tante Jang, jangan tanya aku. Kepalaku mau pecah. Baiklah, baiklah. Aku tak akan tanya lagi. Aku bukan temannya. Aku suaminya. Perjanjian ini, coba lihat. Perjanjianmu ini terlalu keras. Katanya aku tak boleh dekat-dekat, tak boleh tanya urusanmu, tak boleh sentuh barangmu. Dua yang terakhir masih masuk akal. Tapi yang pertama ini, boleh kutanya? Jika ada pertanyaan, bisa diajukan kapan saja. Kalau tak boleh dekat, bagaimana punya anak? Maksudku, kamu benar-benar tak paham atau pura-pura bodoh. Pernikahan kita hanya transaksi. Aku yang bayar, kamu main peran. Asal kamu jadi suami baik di depan orang. Itu saja yang penting, hanya itu. Soal hubungan suami istri, lebih baik jangan dipikirkan. Banyak yang minta aku main peran. Kurasa kamu tak sanggup bayar. 10 juta, kakak? Jangan coba-coba nawar dengan recehan. Aku tak mau kerjaan yang tak kusuka. Tapi, kalau kamu nekat, bisa kuturuti perjanjiannya. Tapi, harus 100 juta. Kamu bercanda? Tak mau terima? Lupakan saja. Lagi pula uang receh tak menarik. Tak tertarik. Tapi, aku sangat tertarik punya anak. Sangat tertarik. Baik, aku setuju 100 juta. Meski aku sedang kekurangan uang, dan ini pernikahan pertamaku, hadiah pertemuan yang layak tetap harus diberikan. Ini yang kutemukan saat mengais-ngais. Batu yang kudapatkan ini, lumayan indah dilihat. Kuberikan ini sebagai hadiah untukmu. Pemulungnya tetap pemulung. Menganggap batu rusak sebagai harta. Dan tahu juga cara memberikannya. Nona, apakah Anda mencari menantu? Dia pergi pejai ini. Aku hanya memeriksa rumah kita. Apakah ada barang berharga yang hilang? Lagi pula, kita tidak terlalu mengenal satu sama lain. Siapa tahu, bagaimana jika dia melakukan sesuatu yang lesek? Nona, aku sudah melihatmu tumbuh dewasa. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Menyewa keamanan, itu sedikit menyia-nyiakan bakat. Tapi bagaimanapun, aku pria yang sudah menikah. Pengeluarannya terlalu tinggi. Halo. Selamat siang, Tuan. Jam kerja kami belum dimulai. Oh, saya di sini untuk melamar pekerjaan keamanan. Saya melihat pengumuman di pintu masuk. Itu dipasang sebagai lowongan pekerjaan. Manajer hari tidak ada di sini. Kembalilah di hari lain.
Tuan Deng. Jadi Anda di sini untuk pekerjaan itu? Saya di sini untuk melamar posisi keamanan. Mereka bilang manajer HR tidak ada. Mereka menyuruh saya untuk kembali nanti. Dia benar-benar tidak ada di sini. TAPI saya bahas di sini. Saya membuat keputusan. Anda bisa mulai bekerja malam ini. Wow, bos di sini cukup muda. Apa? Apa kau merasakan sesuatu? Saya sarankan Anda untuk tidak terlalu memikirkannya. Kakek buyutnya dulu adalah pemimpin geng. Dia punya puluhan saudara di bawahnya. Oh, bar kami selalu aman berkat kehadirannya. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Tentu saja, keterampilan apa yang kau gunakan hari ini, aku tidak melihat dengan jelas saat itu. Itu terjadi dalam sekejap. Bisakah kau mengajariku? Tentu, aku akan mengajarimu beberapa gerakan jika ada waktu. Sebaiknya kau menepati janjimu. Baiklah, waktunya bekerja. Cepat dan mulai bekerja. Itu istriku tadi. Bro, jangan bercanda denganku. Apa kau tahu siapa itu? Itu, wanita tercantik di Jiangnan, Zhou Xinyu. Jika kau menantu Zhou, mereka akan menghujanimu dengan uang. Cukup untuk menghidupimu selama beberapa generasi. Fokus saja pada pekerjaanmu. Itu benar-benar istriku. Oke, aku pergi, berangkat kerja. Kak Sinyu, kudear kau menikah dengan pemulung, benarkah itu? Kalian ini menyebalkan, ya? Kalian jadi suka bergosip. Kita sepakat hanya minum hari ini. Jika kita bicara omong kosong lagi, aku pergi dari sini. Baiklah, baiklah. Semuanya, berhenti bertanya. Itu pasti tidak benar. Jika Kak Sinyu benar-benar menikah, dia tidak akan punya waktu untuk minum dengan kita. Ayo, mari minum. Kak Sinyu sangat cantik. Bagaimana bisa dia menikahi pemulung? Hei, Yao Xinyu. Baru menikah sudah main-main? Jangan-jangan suami tukang sampahmu tak bisa memuaskanmu? Hahaha. Yao Xinyu, kau berani sekali. Kau lebih memilih tukang sampah daripada menikahiku. Kau membuatku jadi bahan tertawaan di Jiangnan. Mana mukaku sekarang? Zhang Haihao, dengar baik-baik. Lebih baik aku nikahi tukang sampah daripada menikahi orang sepertimu. Aku tahu semua kejahatanmu. Jangan kira aku tak tahu. Kalau bukan karena orang tuamu, kau pasti sudah ada penjara. Masih berani muncul di sini? Meski kau nikahi pecundang, kau tetap milikku, perempuan milik Jiang Zihao. Malam ini, aku akan gantikan suami tukang sampahmu untuk merasakan nikmatnya malam pengantin. Aku tahu kau sewa orang kuat, tapi aku juga sewa mantan pasukan khusus. Malam ini, tanpa izinku, tak ada yang boleh pergi. Nona, sebaiknya pergi dulu. Aku yang urus di sini. Yao Xinyu cuma bawa satu pengawal. Kalian berdua, bawa dia ke sini. Zhang Haihao, apa maumu sebenarnya? Keluarga Yao takkan membiarkanmu. Xiang Bo, kau baik-baik saja di siang bolong? Kau berani membunuh? Silakan teriak, teriak sekeras mungkin. Dewa turun pun hari ini, takkan menyelamatkan. Kebetulan, malam ini, akan kau rasakan, nikmatnya jadi wanita. Setelah selesai, akan ku kembalikan ke suami tukang sampahmu. Lagi pula dia, suka mengutip sampah, bukan? Oh, salah ucap. Maksudku tukang sampah, dasar anjing. Jauh dari istriku. Yi Fan, apa yang kau lakukan di sini? Aku kerja di sini, cari uang untuk menghidupimu. Kamu memanggilnya apa? Istri.
Oh. Jadi kaulah yang dia sebut, suami pengumpul sampahnya. Benar begitu? Aku bahkan tidak mencari-cari kamu. Kamu malah datang sendiri ke sini. Dunia ini sempit bagimu. Kau bicara terlalu banyak. Sial. Kau pengumpul sampah. Berani datang ke sini dan melawan aku. Bunuh dia untukku. Ya Fan, hei. Kamu pergi dulu, jangan khawatirkan aku. Kamu bukan tandingin mereka. Banyak sekali orang tak berguna. Kenapa tidak membunuhnya? Kakak, maafkan aku. Kakak, lepaskan aku. Kakak. Merengek tak akan menolongmu. Kau harus minta maaf pada istriku. Hei. Ah, lepaskan aku, brengsek. Kau tahu siapa ayahku? Bahkan jika ayahmu dewa sekalipun, tak ada artinya. Hari ini aku kesini untuk memberimu pelajaran. Cara jadi orang yang baik. Ayah. Tunggu sebentar. Apa kau benar-benar akan membunuhnya? Keluarga Jiang sangat berkuasa. Kau istriku, bahkan langit runtuh, aku tetap bantu. Kakak. Keluarga Jiang sudah turun-temurun 18 generasi. Hanya aku yang bisa lanjutkan keturunan. Kakak, bisa lepaskan aku, Sinyu. Keluarga Jiang tak boleh berakhir di sini. Sinyu. Kakak, Sinyu. Yeven dan Yao Sinyu, kalian tunggu saja. Jika aku tak menghabisi kalian, aku bukan Jiang Zihao namanya. Dia baik-baik saja, cuma pingsan. Nona Zhao, Tuan Deng memerintahkan semua biaya di ruang VIP hari ini gratis. Saudara Fan, Tuan Deng ingin bertemu. Baik, jangan khawatir. Aku baik-baik saja, aku duluan. Tuan Deng, Anda memanggilku? Apakah siapa yang kau pukul tadi? Tak perlu tahu siapa dia. Aku selesaikan masalah, bukan orang. Pernahkah kau berpikir, jika kau tantang keluarga Jiang, apa yang akan kau lakukan? Hal yang belum terjadi, tak pernah kupikirkan. Tentu saja, jika Tuan Deng anggap aku bawa masalah ke klub, aku akan mengundurkan diri. Berhenti di situ. Masalah kecil ini bisa kubantu selesaikan. Tapi ada syaratnya, kan? Aku suka bicara dengan orang pintar. Kau hanya karyawan baru di klub kami. Secara logika dan perasaan, tak ada alasan membantumu menantang keluarga Jiang. Jika Kau mau aku jual jiwa? Maaf. Jika mau aku jual tubuh? Permisi. Itu harga tambahan. Kamerla. Tuan Deng. Anda yakin di sini? dengarkan baik-baik, aku ingin kau. Apa kau gila? Tidak mungkin, ini tidak bisa ditawar. Ada apa dengan jadi pengawalku? Gajinya bisa kau tentukan sendiri. Pertama, aku sudah punya istri. Aku harus pulang setiap malam. Tak bisa tinggal dan makan bersamamu. Kedua, kau takkan mampu bayar harganya. Penghasilan klubmu, laba 10 tahun, tak cukup untuk membayarku. Tentu saja, kecuali ada metode pembayaran lain, aku mungkin pertimbangkan. Misalnya, tubuhmu. Berani sekali. Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Baiklah. Aku sudah sampaikan yang perlu, atau tidak perlu dikatakan. Besok aku datang kerja tepat waktu. Soal ucapanmu tadi, tergantung suasana hatiku. Aku terbiasa hidup bebas, tidak suka diatur orang lain. Hint. Deng. Anak ini sangat berat. Pertanyaannya, Heijakume Sambon, atau benar-benar punya kemampuan? Paman Zhang, siapa lebih kuat, dia atau Op? Siapa yang lebih jago? Siapa yang lebih hebat? Dari rekaman CCTV, gerakannya sangat cepat. Bahkan, lebih cepat sedikit dariku. Sayang, kau menungguku pulang? Jangan sok. Cuma mau lihat, apakah kau pulang selamat? Wajar istri khawatir pada suami, bukankah itu hal biasa? Kenapa malu mengakuinya? Apa kau benar-benar khawatir?
Sayang, tapi kenapa cuma kasih roti? Kalau tak mau makan, terserah. Tak boleh ku makan? Sepertinya pengantin datang menjemputku. Mana kakak iparku? Kalau terus ngomong sembarangan, aku tak akan urus kamu lagi. Pulangnya naik taksi sendiri. Jangan. Kak, tega sekali kakak. Lihat sepupumu yang manis ini. Tak mungkin pulang sendirian naik taksi. Belum lagi kakak ipar. Bukan tidak boleh menyebutnya. Aku kasih tahu rahasia. Jangan beritahu ayah. Aku sumpah tidak akan. Aku dan kakak iparmu nikah kontrak. Cuma pura-pura saja. Wah, informasi mengejutkan. Nana, kau baik-baik saja? Baik, cuma perut sedikit. Kalau begitu istirahatlah. Aku akan ambilkan obat. Kakak, aku baik-baik saja. Begini saja, ceritakan padaku kisahmu dengan kakak iparku. Kakak iparmu itu? Baiklah. Ini hadiah pernikahan. Batu pecahan yang ditemukan kakak iparmu. Coba lihat batu pecahan ini. Kakak, ini disebut batu pecahan? Ayah, Ini batu Tianhuang kualitas terbaik. bukankah semua batu itu pecahan? Satu tahil Tianhuang setara 10.000 tahil emas. Ini bukan batu biasa. Kamu yakin ini seharga segitu? Jangan lupa, keluarga kami bergerak di bisnis antik. Batu ini tak ternilai harganya. Dia bisa menemukan barang berharga ini. Sepertinya dia cukup beruntung. Kakak iparmu sudah bilang, dia yang menemukan batu ini. Ini batu Tianhuang kualitas terbaik. Pernah terjual di rumah lelang. Harganya mencapai 300 juta. 300 juta? Iya, Ye Fen, kamu ini siapa sebenarnya? Bagaimana bisa kamu punya batu ini? Kak, perutku sakit. Aku mau ke toilet dulu. Saya suka berbicara dengan orang pintar. Kamu tahu harus melakukan apa. Yo Yusin dan Ye Fen sedang dalam pernikahan palsu. Identitas Ye Fen pasti rumit. Sayang, Ini daftar lowongan perusahaan kita. Cobalah melamar besok. Karena statusmu adalah suamiku formal. Jangan biarkan siapapun meragukannya. Ini proses rekrutmen resmi. Jangan harap aku membantumu curang. Jika posisi sales dasar saja tak bisa kau dapat, itu bukti kau tidak kompeten. ITU hanya membuktikan kau tidak mampu. Tenglong International. Halo, apakah Anda melamar ke perusahaan kami untuk posisi manajer umum, Tuan Ye? Benar. Tolong tanda tangani formulir ini. Saya akan kembali mengambilnya. Istriku tercinta, meski yang ditawarkan posisi sales. Kalau ada posisi lebih tinggi, mana mungkin ku lewatkan? Dia benar-benar berbakat. Soal identitasnya, akan kusuruh orang menyelidiki. Ya, aku tahu. Sayang, Rupanya kau meremehkan posisi sales. Makanya kau lamar manajer pemasaran. semua untuk dapat lebih banyak uang, tentu untuk menafkahi istriku. Manajer ya, mari kita bicara baik-baik. Boleh? Bicara soal kehidupan, atau bahas masa depan. Lebih baik bahas batu yang kau ambil itu. Kau harus urus ini dengan baik. Somong apa lagi ini?
Bukannya kau hanya anjingnya, bos? Aku tak bisa berkata-kata. Batu itu sebenarnya... Aku harus menerima telepon. Target juga sudah kembali ke kota Jiangnan. Menunggu perintah aksi. Sayang, tentang batu itu. Ada masalah di klub, Bro Fan. Segera kembali, jika terlambat, bisa ada yang tewas. Sayang, tunggu aku kembali. Aku pasti akan jelaskan semuanya. Ampuni aku cuma orang kecil. Ada apa? Fan, tiba-tiba ada sekelompok orang datang, langsung merusak barang. Katanya lagi main permainan saling tampar. Waktu mereka lengah, aku langsung kabur. Di mana mereka? Di lobi depan. Fan, hati-hati. Hei. Ini semakin seru. Hai, kemari. Tampok wajahmu beberapa kali, bikin semua orang tertawa. Lebih keras lagi. Kalian berdua, ayo. Berhenti. Anak muda. Burung yang menonjol akan ditembak. Kau cari masalah? Dasar anak kecil, lumayan juga jurusmu. Aku hanya bosan saja. Ternyata dia pesilat. Kemampuan segitu biasa saja. Yang penting begini-begini. Segera lama kambuh lagi. Kukira kau jagoan. Ternyata cuma kembang api. Tampak keren tapi tak berguna. Ya? Kita harus selesaikan cepat. Kalau berlarut-larut, aku akan kesakitan sebelum terpaksa pakai jurus terlarang. Saudaraku, bunuh dia. Ye Fan, kau baik-baik saja? Aku baik. Yi Fan, Bangun. Bangun, Bibi Zhang, Bibi Zhang. Aku baru kembali ke Jiangnan. Tugas pertama yang kuberikan, kau gagal total. Apa pembelaanmu? Harus bagaimana kuhukum kalian? Saya tak punya kata-kata lagi. Serahkan pada keputusanmu. Sementara ini kau boleh hidup. Semoga tak ada kesempatan berikutnya. Ya, lain kali. Pasti tak akan gagal lagi. Aku pastikan itu terjadi. Kamu sudah bangun. Aku akan ambilkan makanan. Hei, sayang. Kamu terlihat sangat cantik saat tidak cemberut. Penampilanmu sangat baik. Senyum lebih sering, itu cocok untukmu. Banyak bicara. Ayah, kenapa ayah di sini? Zhu Jianhao sudah kembali. Dia khusus ingin menikahimu. Apa, dia ingin menjualku? Aku sudah menikah. Ayah mertua, menantumu ada di sini. Hei, Yi Fan, aku tahu kamu bukan orang biasa. Aku juga tahu, kalian berdua hanya pasangan kontrak. Sudah jelas, kamu menyukai Yusin kami. Meski aku tidak tahu mengapa kamu sangat menyukainya, tapi aku rela mempertaruhkan ketulusanmu. Ayah, Aku tidak, jika kamu bisa lindungi putriku, keamanannya seumur hidup.
Bahkan jika aku memohon, jangan biarkan dia. Jada K Tankan Zuchihao. Tuan Muda Zu, katanya wanita yang bersama kamu berakhir tragis semua. Benarkah itu? Katakan, aku sangat ingin tahu. Bagaimana bisa? Aku kasihan pada pencinta giok seperti Mana makin aku melepaskannya. Menyakitimu. Tidak suka. Ah. Yifan, bersediakah kamu jaga putriku seumur hidup? Aku bersedia. Ayah, Kamu satu-satunya putriku. Hanya Yifan yang bisa lindungimu. Aku tak bisa lihat kamu mati. Mungkin, Yifan, dialah orang yang pantas kau percaya. ya. Beritahu Nana, tak perlu awasi mereka berdua lagi. Perketat proyek ini untukku. Jika ada masalah, aku tak akan ampunimu. Ya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, Deng Yina dan Paman Zhang di sisinya. Beberapa hari lalu, saat aku buat masalah, mereka sudah meninggalkan Yang Nan. Konon kabarnya, karena ketua geng Hong sakit parah. Perebutan kekuasaan di geng. Kurasa, situasi Deng Yina sekarang sangat berbahaya. Oh begitu? Aku suruh kamu buat masalah. Aku hanya ingin Deng Yina tahu aku kembali. Sekarang mulai seru. Maka aku akan menunggu Deng Yina sendiri. Datang minta tolong padaku. Oh iya, Tuan Muda. Anak inilah pelakunya, orang jahat ini, yang melukai aku. Pergi. Baik. Saudara Y, sudah lama ku tunggu pertemuan ini. Lagi-lagi. Zhionyan, akhirnya, segalanya akan jadi hahaha. Beritahu bunga tepian seberat. Untuk saudara baikku, kirim hadiah besar. Dia tahu yang harus dilakukan. Tuan Ye, waktunya minum obat. Terima kasih. Hei, lihat itu. Lumayan juga, suster. Pergi ke neraka. Yifan, apa yang kau lakukan? Nana, Aku bukan Zipupumu Fang Nana. Kini aku bunga tepian seberang. Yifan, hari ini aku tak bisa membunuhmu. Besok akan kubunuh kau. Yifan, apa yang harus kita lakukan? Sekarang sangat berbahaya. Akan kulindungi kau. Apa kau percaya padaku? Saat kau beritahu ayahku, saat kau bersedia. Hanya padamu aku percaya. Ayo. Kekek, jangan sedang kakau sekarang. Aku hanya butuh tempat aman. Ini pasti mudah bagimu. Yina, kau orang pintar. Aku bukan orang yang sembarang menolong orang. Di kerajaan bisnis sebesar ini, semuanya ditangani olehku. Jika kau sungguh ingin perlindungan, tunjukkan kesungguhanmu. Jangan buang waktuku. Aku tahu, sang kakek sedang mencari muridnya yang hilang. Ini informasinya.
Ini bukti kesungguhanku. Berisi profil lengkapnya. Di mana dia? Dia sekarang menanti keluarga Jody Jongnan. Sayang, kamu mau kemana? Ini reuni dengan teman sekelas lama. Kebetulan aku sendirian. Aku tidak ada kegiatan lain. Aku ikut saja. Baiklah, TAPI. Jangan bikin malu ya. Kalau tidak paham, jangan banyak tanya. Sinyu, akhirnya kamu datang juga. Teman-teman sekelasmu merindukanmu. Ini. Halo semuanya, aku suami Sinyu. Namaku Yeven. Halo. Lebih baik bertemu langsung daripada hanya dengar cerita. Kata Sinyu kamu sangat sibuk. Kukira kamu tidak bisa datang. Awalnya aku memang sibuk, tapi tak ada yang lebih penting daripada menemani istriku. Mengingat, teman-teman, sudah lama kami tidak bertemu Sinyu. Kami sangat merindukannya. Sebenarnya aku juga ingin bertemu kalian. Aku ingin lihat teman-teman sekelas Sin kecilku. Siapa teman-teman sekelas Sin kecil ini? Sin kecil. Halo, aku si Eki. Teman sekelas Sinyu. Hello, Senior. Halo semuanya. Kakak Ye lulusan universitas mana? Aku tidak pernah kuliah. Jadi, sekarang kerja di mana, Kakak Ye? Saat ini aku sehari-hari aku membantu Sinyu mencuci baju di rumah. Setelah masak, kadang juga mengurus anak-anak. Jadi tidak sempat bekerja. Kalau begitu Kakak Ye, cari nafkah dengan cara begini. Sinyu, saat mencari pasangan, harusnya cari yang berkemampuan. Itu kan lebih menguntungkan bisnis, benar kan? Aku punya uang. Asal ada cinta, itu sudah cukup. Benar, yang penting kamu suka. Tapi menurutku, sebagai pria, penting memiliki karir yang sukses. Kakak Ye masih muda. Kenapa tidak membangun nama baik, keluarga kami, bisnis pengobatan tradisional Tiongkok? Kami punya banyak perusahaan. Kalau Kakak Ye berminat, saat ini kami sedang membutuhkan satpam, mau mencoba? Wahahaha. Keluargamu berjualan obat. Ya, bisnis pengobatan tradisional Tiongkok. Seperti kata pepatah, dokter tak bisa obati dirinya sendiri. Penyakitmu, apa karena keluargamu tak bisa mengobatinya? Aku sakit, kamu yang sakit, seluruh keluargamu yang sakit. Bagaimanapun, jangan asal bicara. Kalau terus menghina, aku khawatir dengan karaktermu. Ini sangat mengkhawatirkan. Tuan Xie. Saat kukatakan kamu sakit, ini bukan hinaan. Ini dari sudut pandang medis. Kamu memang benar-benar sakit. Baik. Bagaimanapun, keluarga kami ahli dalam pengobatan. Kami sudah lama terbiasa. Kami punya dasar ilmu pengobatan. Kakak Ye bilang saya sakit. Saya ingin tahu, penyakit apa yang saya derita? Tuan Xie. Kulitmu bermasalah. Akan menyebar ke otot dan pencernaan. Jika tidak segera diobat, kondisinya akan parah. Bisa jadi fatal. Nanti mungkin sudah terlambat. Apa yang kau bicarakan? Sama sekali tidak jelas. Apa kau dokter? Menurutku, saya sangat sehat saat ini. Kalau tidak salah, kau sering lemas di ginjal, nyeri pinggang dan keringat malam. Sulit tidur juga. Saya tidak tahu, apa maksudmu? Menurutku, kondisi saya sangat baik, sangat baik. Tuan Xie, mengingat kau dan istriku, Sinyu sekelas, akan kuberi nasihat. Jangan membohongi diri. Aku membohongi diri? Kau pikir kau bisa melakukan mukjizat? Boleh tanya, bagaimana kesimpulanmu? Kau terlihat tidak sehat, matamu tidak fokus, kekurangan energi, badanmu mudah berkeringat dan panas dalam. Saranku, jangan berlebihan bersenang-senang. Bisa kena penyakit serius. Dan itu akhir segalanya. Cukup. Berhenti ngomong sembarangan. Atau kuberi pelajaran. Yeven juga peduli padamu. Kalau ada gejala ini, segera periksa ke dokter. Tidak perlu khawatir. Saya merasa baik-baik saja. Sudah, jangan dibahas lagi. Makan saja. Tolong bonnya. Hello, PAK. Total tagihan Anda, 800.500. Kami Bulat Kanyati. Total 800.000. 800.000, aku tidak salah dengar, kan? Tidak. Anda benar dengar. 800.000. Tunai atau kartu? Tidak mungkin. Makan di sini semahal itu. Cuma beberapa hidangan dan 2 botol anggur. Lalu 800.000. Apa kita makan emas atau minum mutiara? PAK.
Anda pesan anggur terbaik. Restoran kami, 1 botol 400.000, 2 jadi 800.000. Mengingat Anda orang berkelas, manajer memutuskan, gratiskan tagihan Anda. Yevan, akan ku kenang, jika tidak menghancurkanmu, nama bukan Sieming. Bro, Yifenden. Juk Sinyu memang bersama, mereka masuk villa. Dan belum keluar. Apa ku suruh selidik ini? Latar belakang. Yang ku mau latar belakang. Latar belakangnya sudah ketemu, sekarang di kota Jiangnan. Tidak ada keluarga berpengaruh bermarga Ye. Sial. Orang ini memang Zhou Xinyu. Dia memelihara gigolo. Direktur utama cuma karyawan biasa. Mereka punya kekuatan apa? Kamu lakukan begini. Panggil beberapa orang. Suruh mereka urus dia. Aku mau dia tahu akibat dari sok pamer. Oke, aku segera ke sana. Kak, dia sudah datang. Dia di sana, arah situ. Aduh, kak, aku salah. Aduh, kak. Kalau tak mau mati, cepatlah lari dari sini. Sampaikan ke Xie Qichao. Jangan cari masalah lagi. Halo, Tian, Yi. Tian, Y. Ini tagihan bulan lalu. Silakan diperiksa. Mengerti. Tian, Y. Saya mau menerima telepon dulu. Apa yang convaincant? Kenapa kau memaksaku seperti ini? Aku kasih waktu, 10 menit saja. Kalau tak kelihatan, jangan salahkan aku nanti. Kumohon, jangan libatkan keluargaku. Diam, sudah ku beri tahu lokasinya. Tak perlu datang. Pikirkan konsekuensinya baik-baik. Kau datang lebih awal. Apa kau benar khawatir dengan kondisi ibumu? Atau ingin cepat kembali ke pelukan saudaramu? Wong gue tahu apa yang kau lakukan pada ibuku. Kalau mau uang, aku akan bayar. Aku kesini bukan untuk minta uang. Justru sebaliknya. Aku mau memberimu uang. Bukannya kau perlu biaya pengobatan ibumu? Kalau menurut, temani aku semalam saja. Aku kasih 30.000. Aku akan siapkan uangnya. Jangan sok suci. Jujur saja. 30.000 ini hanya karena kau masih perawan. Kau pikir diri mulia? Jangan lupa, utangmu belum lunas. Pengobatan ibumu juga butuh biaya. Kalau mau jadi pacarku, utangmu bisa dicicil pelan-pelan. Nanti setelah kerja, biaya pengobatan pasti kucop. Gajimu itu cukup untuk melunasi semuanya? Sudah kuberi jalan keluar. Harusnya kau berterima kasih. Kalau dia tak punya uang, aku yang akan bayar. Tian, Y. Ada perlu apa? Kebetulan lewat sini. King, kenapa tak beritahu kalau ada masalah? Dari mana kau muncul? Jangan berkeliaran tanpa tujuan. Tidak tahukah kau ini berbahaya? Tentu saja aku tahu, berkeliaran bisa sangat berbahaya. Tapi kalian semua, tampaknya tidak mengerti. Maksudmu apa? Maksudku, kalian dalam bahaya saat ini. Hei kau pikir kau tokoh utama? Saudara-saudara, habisi dia. Tunggu apa lagi? Serang dia.
apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Mundur. Jaga jarak. Keluargaku punya tambang. Kau perkaya? Berani kau pukul aku? Sepupuku punya koneksi di kantor. Masih tak percaya? Kalau punya uang, bawa mereka ke rumah sakit. Mas, aku salah. Tolong, jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Ayo Kita harus pergi. Maaf telah merepotkanmu, Tuan Ye. Mereka orang jahat. Mereka pasti akan menyusahkanmu nanti. Kalau mereka mengganggumu lagi, kabari aku. Terima kasih, Tuan Ye. Apa yang kau lakukan di sini? Yuxin, dengarkan nasihatku. Cepat cerai pemulung itu. Dia suamiku. Mengapa harus menceraikannya? Ku wanita 140 Zhu Jianao. Kau tak tahu caranya bekerja? Tuan muda Ju sudah bilang, selama belum bersamanya, dia tak akan keberatan. Dia tak tahu malu. Dan kau? Kira kau siapa? Aku hanya ingin melindungimu. Untuk kebaikanku? Kalau mau menikah, silahkan saja. Bilang padanya, aku sudah tidur dengan suamiku. Ku, Yuxin, jangan jadi anak durhaka. Kukira, ini untuk ayahmu? Mau lihat saja. Perusahaan ayahmu bangkrut? Kau pikir dengan ini, aku akan menyerah? Perusahaan ayahmu terlilit utang. Bantuan pertama dari keluarga Ju sudah ditransfer. Tuan muda Ju ingin bertemu denganmu. Aku tak ingin melihatmu lagi. Kaluku, tak mau lihat perusahaan ayahmu bangkrut. Temuja. Tentu saja, keputusan ada di tanganmu. Kau, ibu tiri, terlalu ingin menjualnya. Sepertinya ada keuntungan besar. Kau pasti bernilai tinggi. Maksudmu menjual? Tak bisa bicara? Diam saja. Ada apa? Kau janji akan bantu keluarga kami, membantu kami melewati masa sulit. Tentu. Aku harus keluar malam ini. Bisa temani aku? Kau istriku. Kemana kau pergi? Aku ikut. Nona, Tuan sedang tidak di rumah. Nyonya menunggumu di ruang rapat. Siapa orang ini? Ku tahu, dalam situasi begini, jangan dekat-dekat pria. Namaku Yeven. Aku suami Yusin. Cepat sekali kau lupa padaku. Kau pikir diri ini siapa? Haruskah ku ingat kau? Berkah apa kau masuk ke sini? Dia suamiku. Ini rumah ayahku. Pantas dia masuk. Siapa yang tak tahu, kau hanya mau picu amarah ayahmu. Menikahi pemulung ini, lebih baik berhenti di sini. Dan kau, Ponskutak Berguna, menjadi menantu numpang. Disangka prestasi. Entahlah, apa maksudmu dengan Yusin? Tapi harus kuberitahu, Tuan muda Ju bukan lawanmu. Masih bisa cerai Yusin. Takkan ku cerai Yusin. Ini urusanku. Aku bicara baik-baik, kau anggap ini serius. Dasar pengecut bud, kau sampah tak berguna. Mau mengelabui? Hanya karena wajahmu tampan. Jangan kira bisa tipu wanita. Dan kau, memalukan. Ada pria kaya tapi kau tolak. Mau nikahi pemulung. Kulihat kau, Persi Ayamu, kau akan tetap miskin. Kau bicara tentang siapa? Berani ku pukulaku? Ku. Aku balas dendam untuk itu. Akan kuajarkan pelajaran. Nyonya, Apa maumu? kau mau apa? Aku akan panggil bantuan. Jangan panggil siapa-siapa. Atau akan ku coreng wajah nenek jelek ini dengan beberapa sayatan. Ku, jangan mendekat. Jangan paksa aku langgar janji. Mulutmu terlalu kotor. Bikin ingin tampar kau. Kau mau lakukan sendiri? Atau aku yang bertindak? Ku, apa maksudmu? Aku lakukan. Keras, tak terdengar. Kau biar aku lakukan. Istriku, pulang yuk.
Yifan, jangan gegabah. Tahu akibatnya? Saat kau pukul dia tak segini tenang. Aku tak bercanda. Kau tahu Li Zhairong. Dia takkan melepasmu. Tak tega lihat, istriku disiram air. Kau tak lihat, saat dia disiram wajahnya merah padam. Ada APA? Ada seseorang. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Mungkin orang suruhan Li Zhairong? Keluarga dia punya koneksi di sini. Benar atau tidak, mereka tidak akan selamat. Ayo, nanti di mobil. Jangan keluar mobil. Kunci mobil. Bocah, aku tahu ada wanita di mobilmu. Tapi kita akan ke sana. Nanti ku biar kau mati. Hanya itu yang mau kau katakan? Apa kau buru-buru ingin mati? Jangan terburu. Membunuhmu. Aku tetap bisa temukan wanita itu. Cari mati. Bang, jangan bunuh aku. Kau dikirim Li Xiaorong, ya? Ya, benar. Telepon dia. Apa semuanya sudah beres? Bung, bisa lepaskan aku? Apa? Apa yang kau bicarakan? Bung, jangan bunuh aku. Aku tak akan ganggu lagi. Li Xiaorong. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Yifan. Aku akan membunuhmu. Kau tidak apa-apa? Kau tidak terluka kan? Aku baik-baik saja. Ayo pulang. Bagaimana dengan orang tadi? Entahlah. Mungkin mereka tersesat. Ayo Jika tak bisa sediakan cukup uang, rumah sakit akan hentikan pengobatan. Ibumu, sekarang dia hanya buang uang. Apalagi yang bisa dia lakukan? Uangku masih untuk pengobatan ibu. Ini semua yang kupunya. Aku hanya perlu 100.000 yuan. Kau tak paham ucapan saya. Atau kau tak anggap serius? Tapi aku benar-benar tak punya uang. Aku tak bisa dapatkan uangnya. Kau harus cari cara. Dasar sampai tak berguna. Uangku untuk biaya pengobatan ibuku. Aku sungguh tak punya uang untukmu. Jadi maksudmu, pasti kau punya uang sekarang. Ayo, berikan padaku. Berikan uangnya. Tak berguna. Kamu tidak apa-apa, Kinky. Aku sudah menangkap perampoknya. Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah, kamu tidak apa-apa? Dia ayahmu. Ayah ciri. Siapa kamu? Kamu tidak punya uang. Tidak masalah jika dia memberikannya padamu. Dia ingin menikahi putriku. Harganya tetap 200.000. 200.000. Dengan 200.000, bisa beli istri. Kamu tidak rugi, nak. Aku bisa beri 200.000. Tapi ingat ucapan. Begitu kuberikan padamu, dia jadi milikku mulai sekarang. Jika berani ganggu dia lagi, jangan salahkan aku, nak. Bayar uangnya, dia jadi milikmu. Asal uangnya sudah ditransfer, dia jadi milikmu. Aku janji, aku takkan ganggu ibunya lagi. Kamu tunggu di sini. Baik. Kamu tidak rugi, nak. Ada hotel di sebelah sana. Maksudmu apa? Bukannya kamu. Habiskan 200.000 untuk menebusku. Maksudku, aku wanita milikmu. Kamu hanya ingin melakukannya. Kamu terlalu banyak mikir. Aku tidak tertarik padamu.
Tapi kamu baru saja bilang, aku wanita milikmu. Casure Bandar Besar. 200.000 hanya untuk kebebasanmu. Hanya itu. Hanya segitu? Jadi jika suatu hari kamu beritahu aku kapan saja. Lelaki sejati takkan lupakan dendam. Ye Fan. Jika aku tidak membunuhmu, aku bukan si Ye Kicau namanya. Ada keperluan apa? Tentu, aku ada urusan denganmu. Jika untuk makan malam, lupakan saja. Aku sangat ingin ajakmu makan malam. Jangan salah paham, ini hanya perkumpulan antar teman. Boleh ajak keluarga juga. Pak Wakil Yargamer. Aku belum tahu apakah sempat. Hanya makan malam bersama, sekalian bahas urusan bisnis. Kamu tahu, saya baru mengambil alih bisnis keluarga. Saya ingin mengembangkan bisnis ini. Rasanya waktu itu, antara kamu dan suamimu, ada kesalahpahaman. Jadi saya kumpulkan semua, untuk makan malam bersama. Agar bisa diskusikan bisnis. Baiklah. Nanti malam aku akan bawa dia. Apa yang terjadi kemarin? Kau undang terlalu banyak orang. Kenapa kalian semua malah masuk rumah sakit? Kak Chow, ya, anak itu terlalu aneh. Orang-orang kita, nggak ada yang tahan setengah menit. Dia juga suruh aku ingetin kau. Kalau kau ganggu dia lagi, dia akan menyusahkan kita. Abaikan omong kosongnya. Aku ini tuan muda keluarga Xie. Aku tak pernah takut pada siapapun. Kenapa sampai banyak yang pergi dan akhirnya masuk rumah sakit? Jadi pelajaran. Cari kru yang lebih tangguh next time. Kau dengar itu? Ciao bro, jangan khawatir. Kali ini, kita akan menghajarnya sampai orang tuanya sendiri nggak kenal. Hey Yefan. Kamu di mana? Istriku sayang, ada instruksi apa? Pulang malam ini, makan malam bareng. Istriku mau mentraktirku makan. Oke bagus. Bukan aku yang mentraktir. Ini Xie Kekeo, dia yang mau makan malam bareng. Xie Kicau. Oke. Mau ngapain lagi orang ini? Istri? Tadi kemana saja? Kak, lama tidak jumpa. Terima kasih undanganku makan. Aku cuma bareng istri untuk makan malam, bukan acara spesial. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikan kalian. Ayo pergi, ruangan VIP sudah kureservasi. Karena kau cari masalah, akan kupenuhi permintaan. Ayo. Kalian berdua nggak lapar? Aku mau ke tempat teman. Ambil sesuatu. Tunggu sebentar. Silakan ambil, nggak apa-apa. Mereka mau apa? Apa mereka merampok? Jangan terburu-buru. Gak perlu telepon polisi. Kurasa gak perlu. Lihat dulu mau apa mereka. Kalau tidak, kita bisa panggil orang dulu. Suruh Xie Kekeo ke sini. Gak usah. Mereka gak berani berbuat apa-apa. Lagi pula, bukankah kita di mobil? Kurasa mobil ini cukup aman. Hei! Keluar dari mobil. Hei! Keluar dari mobil. Hei! Hei! Buka pintunya. Kau tidak mau buka pintu, ya? Aku akan menghancurkannya. Buka pintu. Kalau tidak dibuka, aku hancurkan. Yevan, kau akan dalam masalah. Ini mobil baruku. Kalian gak bisa kerja, aku suruh kalian berkelahi. Siapa suruh hancurkan mobil? Kamu siapa?
Cari masalah? Berani sentuh aku? Kamu tahu siapa aku? Berani pukul bosku? Bosmu siapa? Percaya aku akan pukul kamu? Tunggu dulu. Kamu bosnya? Mobil ini punyamu? Iya. Sekarang kamu tahu siapa aku? Sekarang aku tahu siapa kamu. Temanku bilang mobilmu keren. Mereka mau minjam uang darimu. Kalau nggak mau sakit, berlakulah pintar. Lihat yang kalian lakukan ke mobilku. Apa yang kalian lakukan? Masih mau minta uang? Kamu sanggup bayar? Jadi nggak mau bayar? Ya, kalian. Kalian mau apa? Mau ngapain sih? Cari ribut, ya? Tendangan bayangan Fosan. Mereka, AP Amerika akan jadian Sia Kikeo? Kamu gak sadar? Orang-orang ini, mereka semua aktor bayaran Xie Kicau. Mereka cuma mau mengelabui aku keluar mobil, lalu menghajarku. TAPI, tapi pukulan mereka keterlaluan. Berhenti pukul aku, tolong, hentikan. Kenapa nggak ikuti skrip? Seharusnya kalian pukul yang di mobil. Kalian malah pura-pura pukul aku? Hei, udah, berhenti. Jangan pukul aku. Aku bos kalian, aku akan bayar. Tolong, hentikan. Aku kasih uang. Ayo pergi. Sia Kikeo, kamu baik-baik saja? Aku sudah panggil bantuan. Orang-orang ini, kenapa pukulannya sekeras itu? Tuan Xie, kenapa kamu berurusan dengan orang-orang ini? Mereka benar-benar menakutkan. Yevan, aku akan ingat kamu. Dengan keahlianmu, sebaiknya bantu aku. Maaf, aku belum pernah lihat yang seperti ini. Jadi aku mau lihat lebih lama. Kamu, Nok, kamu terlihat seperti anak orang kaya. Pinjamin aku uang. kalian semua, kalian mau apa? Ngomong-ngomong, kita cari siapa sih? Hai, Kakak Chow, ada apa denganmu? Kamu lari kemana saja? Aku baru sewa satu grup. Ada apa ini? Grup terakhir itu, kita cuma sewa satu grup. Di sana terlalu banyak gang. Kami muter-muter lama sampai sini. Kamu benar-benar lebih merepotkan daripada manfaatnya. Camille, kalian berdua saling kenal? Dia ada di sini, langsung saja. Sia Kikeo, apa yang benar-benar kau inginkan? Tetap di belakang, jangan bergerak. Ah, Kalian semua pergi sekaligus. Aku tidak ingin membuang waktu. Kak, kau baik-baik saja? Kau brengsek. Kak, aku tak menyadari ini. Ini semua gara-gara Xie Kicau. Dia yang menyuruhku. Aku akan kembalikan uang kotor itu padanya. Bisa kami pergi? Pergi dari sini sekarang. Baik. Sayang, ayo pulang. Sudah sarapan? Rasanya cukup enak. Lebih bagus dari hotel bintang 5, lumayan juga. Masakanmu profesional sekali, kenapa tidak bekerja? Kau ingin tahu ya? Batalin kontrak dulu, nanti ku beritahu. Mimpi kali. Pak Ie, apa aku mengganggu? Ah, tidak, ada perlu apa? Ada waktu malam ini, aku ingin berterima kasih. Aku traktir makan malam. Boleh, gak masalah. Malam ini aku yang bayar, jangan rebut kesempatanku. Sayang, bisa pinjam mobil malam ini? Silakan saja. Oh, dandanannya norak sekali. Mau pamer ke siapa? Kau tidak sibuk? Kukira kau tak punya waktu. Mau cari selingkuhan?
Dia akan jadi adik iparmu. Kurang ajar. Lebih baik bawa beberapa. Lagi pula rumah kita luas. Mobilku parkir di belakang. Masuklah. Hei, orangnya datang. Ya. Jackson, sering kesini, sepertinya semua kenal baik dengan... Aku manajer bar ini. Aku kerja paruh waktu malam hari. Oh, tidakkah itu melelahkan? Tidak juga. Aku cari minuman saja. Hei, Kak Van. Kau jarang muncul akhir-akhir ini. Pak Deng rekrut manajer baru. Lagi? Iya, tapi yang ini, posisimu, lebih tinggi dari manajer ini. Dan juga, semua masalah harus disetujui olehmu dulu. Katanya, jam kerjamu fleksibel. Dan ada ini. Ada apa? Seseorang menggangguku. Kemari, Dick. Minum bareng Kak Leopard. Jangan sentuh aku. Aduh, kamu tak kenal Kak Leopard? Patula, Kak Leopard akan belikanmu satu jalan. Kamu gila? Jika berani pukul aku, bersiaplah mati. Itu dia. Tangkap dia. no. Kenapa tidak lari lagi? Lari lagi, biar ku lihat. Cuma itu yang mau kukatakan. Mulutmu memang keras. Hari ini kubah buat wajahmu seperti kepala babi. Nanti kita lihat kelakuanmu. Berani lagi bicara seperti ini? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Aku yang memukulmu tadi. Kalau mau memukul, pukul saja aku. Tidak apa. Hari ini, hanya karena dia sok jago. Urusan ini terlalu besar untuknya. Apa yang kau mau lakukan? Kau tidak kenal aku. Perlukah aku mengenalmu? Kau bahkan tak kenal Kak Leopard, tapi sok arogan. Tak mungkin ada orang di Jiangnan yang tidak kenal Kak Leopard, dia kayak pendatang baru. Kak Leopard, kau mau aku lihat kau pukul dia dulu. Kalau dipukul, dia akan tahu. Jangan terburu. Kau berani sekali. Tapi tak ada yang mendukungmu. Tapi karena kau sudah mengejarku lama, sekarang yang kupikirkan adalah membuatmu tak bisa pulang. Tak ada dukungan. Artinya tak ada backingan. Lalu sok arogan untuk apa? Tangkap dia. Hajar orang itu, bawa pergi cueknya. Kenapa pukul aku? Apa yang kau mau? Aku tidak memukulmu. Jangan cari masalah. Bagaimana jika aku suka melampiaskan dengan memukul? Hai, Apang, aku bisa urus sendiri. Keras-keras, aku tidak dengar. Pukul dengan ritme. Ini salahku. Awalnya aku mau ajakmu makan, sambil urus bisnis di Klo. Tak kusangka begini jadinya. Aku hampir selesai makan. Sebenarnya ini juga salahku. Bagaimana kalau makan di tempat lain? Tidak perlu. Jackson, kau sudah banyak membantuku. Lain kali pasti aku traktirmu. Ayo, Aku tidak bawa istri kecilku. coba lebih giat lagi. Pasti sudah kau bawa pulang. Sebaiknya kau lebih giat. Aku mau ke kantor. Ini surat utang. Biarkan aku menagih hutang. Ayo, Hahaha, sayang. Astaga, Tuan San, nanti kita urus di tempat. Bagaimana kalau ada yang masuk? Harus bagaimana? Takut apa? Ini wilayahku. Aku akan lakukan ini. Berani-beraninya mengganggu? Aduh, ada apa lagi ini? Kalian sedang apa? Cepatlah. ada orang di situ? Siapa itu? Pergi sana. Astaga. Jangan, jangan, jangan. Siapa itu? Aku tidak di sini.
Siapa kau? Kira diri siapa? Lihat apa lagi? Mau ngapain lu? Pak San, selera Anda memang bagus. Sekretaris urus bisnis. Kalau tidak ada kerjaan, sekretaris bisa santai. Lupa bilang, saya datang menagih hutang. Nagih utang. Kau dari Tenglong International. Karena sudah ingat, saya tidak mau buang waktu. Jangan banyak bacot. Orang kayak lu berani nagih utang? Biar saya tegasin. Sabar saya sudah habis. Jangan niko-niko. Minggir sana. Sabar saya menagih utang sudah tipis. Pikir baik-baik. Harusnya saya pilih-pilih? Hahaha. Kayaknya kamu sudah ingin mati. Satpam. Jadi maksudmu, kau tidak berniat bayar utang? Ya, ini pertanyaan penting. Jawab yang jujur. Bayar? Jangan mimpi. Mau nagih utang ke saya? Kau cari masalah ya? Saya tahu kau tidak mau bayar. Saya jadi lega. Tunggu saja. Lambat betul kalian. Baru datang sekarang, cepat habisi dia. Aduh, jangan pukul. Tolong jangan pukul. Saya bilang terakhir kali, sabar saya habis. Cepat bayar utangmu. Saya bayar, jangan pukul. Hei, kakak mekang. Saya kuku kecilmu. Ada masalah nih, saya butuh bantuanmu. Bisa luangin waktu bantu saya? Baik, saya berangkat sekarang. Terima kasih, kakak macan. Hei, kakak mekang. Akhirnya datang juga. Dengar, nak, saya peringatkan, merunduklah sebentar. Saya tahu, Mereka datang dan pukuli saya. Ini bukan kuma masalah saya. ini tamparan untukmu. Di mana? Di dalam. Masuklah. Bang, saya bukan perempuan sembarangan. Kakak mekang. Dia yang lakukan ini pada saya. Pak San, ini tidak adil. Sudah saya beri 3 kesempatan. Ini salahmu sendiri karena tak menghargai mereka. Maksudmu memberi kesempatan? Katanya kamu jagoan? Ya, sekarang kakak macan tutul sudah datang. Tunggu saja nasibmu. Aku tak peduli kakak macan atau macan tutul. Asal kalian tak bisa bayar, tetap akan kena pukul. Goge, kau. Lihat, kakak macan tutul. Dia cuma pura-pura. Kau lihat? Sangat keterlaluan. Dia bahkan tak menghormatimu. Kau cadangan yang dia panggil. Bukan aku. Kebetulan lewat dan mampir melihat. Saudara Leopard, saudara Leopard, saudara Leopard. Bukannya kau datang bantu aku? Dasar kau nakal. Diam kau. Aku tak kenal baik orang ini. Cuma kebetulan lewat. Cuma mau lihat-lihat. Tak ada niat lain. Luka di wajahmu cepat sembuh. Sudah, cukup. Aku ingat sudah bilang, harus pakai tekanan lebih. Sepertinya sekarang, kau seperti tak ingat aku. Tidak, aku ingat. Sepertinya kau tak paham maksudku. Aku paham. Maksudku tekan lebih keras. Mengerti? Mengerti. Baik, aku kemari untuk urusan serius. Dia ini berhutang padaku. Silakan bicara dengannya. Saudara Leopard, dia terlalu sombong. Kalau tidak, kita... Adikmu ini, sepertinya tak patuh padamu. Bisa kubantu beri pelajaran, tak masalah, kan? Tak masalah. Terima kasih bantuannya. Bisa lanjut urusan sekarang? Ya. Haha. San Shenglong, cepat kembalikan uangnya. Akan. Sekretaris. Apa yang kau lakukan? Cepat ke sini. Aku mau ke kamar kecil. Tunggu sebentar. Kita semua orang dewasa. Berapa bunga hutangnya? Kalian pasti tahu sendiri. Ada bunganya juga. Sesuai kebijakan perusahaan. Kau dengar itu? Tetap sesuai kebijakan. Ada masalah dengan itu? Tidak, tak masalah. Bagaimana ini? Kalian yang atur. Hai, apa kabar? Mereka tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Tenang,
Tidak ada masalah. Aku belum bisa mengambil uangnya. Kita pulang dulu untuk sementara. Uangnya sudah berhasil diambil. Apa katamu? Uangnya sudah dikembalikan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa memberimu uang semudah itu? Mereka langsung menyerahkannya padamu. Kamu tidak diganggu di sana, kan? Aku masuk dan memaksa mereka membayar. Aku juga dapat sedikit bunga. Mereka cepat-cepat transfer uangnya. Uang ini terlalu mudah didapat. Sebenarnya bagaimana caramu bisa membuat mereka membayar? Oh, sesederhana itu. Benar-benar sesederhana itu. Ayo, aku traktir makan. King, saya Wang Liang Jai, Direktur Kantor Wali Kota. Atasan langsung Ngu. Saya minta maaf atas perilaku saya hari ini. Saya ingin menyampaikan penyesalan. Saya sangat menyukaimu. Maukah jadi pacar saya? Jongon sentu Seiya. Kalau sentuh lagi, saya laporkan ke polisi. Seiya tidak terima permintaan maafmu. Bisakah kamu menjauh dariku? Sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita. Pasti ada kesalahpahaman. Kamu terlalu cantik, makanya saya tidak bisa kendalikan emosi. Bisa pergi sekarang, melihatmu sekarang membuatku... Direktur Wang. Apa kamu mau berbuat yang lain? Yevan, saya hanya ingin bicara dengan karyawan saya dan semuanya sudah jelas. Sebaiknya urusi urusanmu sendiri. Luo Shiking adalah temanku. Kurasa dia tidak ingin kamu bercakap-cakap di sini. Jadi kamu bisa pergi sekarang. Apa? Apa hubungannya denganmu? Hei, halo. Kita satu departemen. Semakin banyak teman, semakin banyak peluang. Saya juga berharap bisa akur dengan kalian semua. Tapi aku tidak mau berteman dengan... Aku yakin Luo Shiking juga tidak mau berteman denganmu. Apa yang kamu bicarakan? Direktur Wang. Saya ingin kamu pergi sekarang. Aku tipe orang yang tidak punya kesabaran baik. Kalau kamu memprovokasi, sulit bagiku untuk tidak memukulmu. Anak muda, kira perusahaan ini rumahmu? Anak orang kaya merasa istimewa? Aku masih bisa memecatmu dari sini. Jam, Desir, ketua, Anda sudah datang. Ada masalah apa, Direktur Wang? Karyawan baru ini di perusahaan kita tidak menghargai saya. Itu dilakukan di depan banyak orang. Dia terang-terangan ancam akan memukul saya. Bisa dipercaya? Dia pelakunya. Ancaman dia sangat menggangguku. Ini sangat mengganggu pekerjaanku. Harap perusahaan bertindak tegas pada orang seperti dia. Nak, tadi berani tapi sekarang diam. Ketua sudah datang, kamu masih duduk. Ini sikap bagaimana? Putar kepalamu. Bukan seperti itu. Saya dan Yeven hanya teman. Jangan membantu saya. Wang Liang Chai mengganggu saya tadi. Dia tidak bermaksud cari masalah. Teman. Benar. Saya dan Yeven teman dekat. Dia hanya ingin menolong saya. Makanya dia turun tangan. Dia bilang diganggu. Benarkah? Tidak, Presiden. Saya hanya konfirmasi. Saya hanya ingin minta maaf. Buat laporan evaluasi diri tentang ini pelanggaran serius. Sudah. Ini pelanggaran berat. Perusahaan punya aturan sendiri. Anda melecehkan rekan kerja. Anda sudah melanggar peraturan. Bukan saya, Presiden. Saya berhak memecat Anda. Anda manajer ya? Saya ingin tahu detailnya. Ikut saya ke kantor. Saya serendah ke masalah. Tidak apa. Yevan, tunggu saja. Istriku marah. Siapa istrimu? Hati-hati bicara. Hei, Presiden. Anda mungkin salah paham. Kau pikir aku istrimu? Cepat sekali, dekat dengan rekan wanita. Menurutmu ini lucu? Saya baru masuk perusahaan. Mana mungkin dekat dengan rekan kerja? Ini hanya saling mengenal sesama karyawan. Dari nada bicaramu, sepertinya ada niat begitu, hanya belum terjadi. Sayang, jangan marah. Saya benar-benar tidak ada apa-apa. Saya tidak suka padanya. Harusnya aku tidak marah, kalau tidak ketahuan hari ini, kau tidak akan beritahu kan? Saya mengaku, saya salah tidak memberitahu. Tapi saya benar-benar tidak suka. Saya tidak punya niat buruk, jadi, kau suka dia, rekan wanita itu? Sungguh tidak. Katanya kamu jago bahasa asing, dan paham positioning pasar. Di mana belajar semua ini? Pinter TAPI tidak beritahu. Asyik dia menipuku? Saya tidak bilang begitu. Saya tidak sepintar itu. Tapi saya punya banyak kelebihan. Terutama... Sudah, cukup. Kita lihat baju baru dulu. Bahas positioning pasar. Hal-hal ini, saya hanya manajer divisi pemasaran. Tidak perlu tanya saya, kan? Tidak mau jadi direktur pemasaran? Saya tidak peduli. Saya hanya ingin kerja di perusahaan istri. Pergi sana, kemampuan kerja, Wang Liang Kailaman, tapi karakternya buruk. Saya masih pakai dia sekarang. Ini pilihan terakhir. Kalau kamu cukup mampu, bisa gantikan posisinya. Kalau begitu saya maju.
Kemampuan bahasamu bagus. Bisa temani saya dinas luar. Jadi penerjemah pribadi saya. Ah, Ada masalah? Tidak senang? mana mungkin tidak senang, asal gajinya bagus, saya setuju. Kalau untuk istri, tidak perlu tambahan gaji. Jackson, kalau direktur menyulitkanmu, Beritahu saya saja. Saya akan carikan pekerjaan. pasti gajinya lebih besar dari sekarang. Terima kasih. Jackson, kita sudah lama kenal. Apa kau tak pernah memikirkannya? Mau nomor telepon saya? Saya sudah punya nomormu. Bukannya ada di CV perusahaan? Coba sebutkan. 15808088817. Kau tahu nomor saya, tapi saya tak tahu nomormu. Ini tidak adil. Saya pulang dulu. Sampai jumpa besok. Keluar. Mari selesaikan masalah langsung. Saya tak mau buang waktu. Paman Zhang, benarkah ini? Siapa kau? Kenal saya dari mana? Sebaiknya kau yang jelaskan. Apa maumu sebenarnya? Apa kau ingin membunuh King? Aku tak akan membiarkanmu lolos. Sebaiknya kau jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan kira karena Paman Hong sakit, kau bisa merebut kekuasaan. King tak ada hubungannya. Jangan jadikan Ching alat Anchorman. Bos Hong, omong kosong apa ini? Masih pura-pura bodoh? Aku tahu niat busuk. Tak mau buang waktu berdebat. Kau sanggup lawan saya, kau pasti sudah tahu jawabannya. Barusan saya bilang akan patahkan kakimu. Percaya saya bisa lakukan sekarang? HMPH, meski kau bunuh saya takkan takut. Saya tahu kau tak takut. Tapi jika tak mau jelaskan, apa tujuanmu ke sini? Untuk saya atau Luo Shiking? Bisa saja saya telanjangi kau dan ikat di pohon. Berhenti berpura-pura bodoh. Tentu saja tujuan saya adalahmu. Hubunganmu dengan keluarga Deng tak ada sangkut paut dengan King. Kalau ada masalah, hadapi keluarga saya. Siapa yang diusik Deng Yina kali ini? Luo Shiking kan bukan marga Deng? Masih pura-pura tak tahu? Paman Zhang masih ingat saya? Ivan. Ternyata kau. Saya tahu kemampuanmu hebat. Tapi tak kusangka sekuat ini. Tampaknya keputusan Nona menempatkanmu di klub memang tepat. Pilihan yang tepat. Sebaiknya kau jelaskan situasinya. Apa hubunganmu dengan Luo Shiking? Bukannya itu pertanyaan saya? Dari mana kau kenal King? Apakah dia teman sekelasmu? Bukannya kau sudah bekerja?